Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan mengundang kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Inilah pemeliharaan Tuhan bagi iman percaya kita masing-masing. Tema firman Tuhan yaitu sampai kapan ya. Sampai kapan penderitaan orang Kristen itu harus dialami ya, sampai kapan kita bisa mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia itu. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada Alkitab diikuti, kita baca bersama-sama untuk memahami arti daripada penderitaan Kristen. Itu temanya, LKI memberi tema dan menderita sebagai orang Kristen. Kita sama-sama membacanya, 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika kita menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Orang benar hampir tidak diselamatkan. Apalagi yang terjadi dengan mereka orang fasik, orang berdosa. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan lebih berbahagia jika kita bisa mengerti, menyimpan dalam hati dan melaksanakan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sesuatu yang tidak kita inginkan itu apa Bapak Ibu sekalian ya? Adakah sesuatu yang tidak kita inginkan itu adalah penderitaan ya, pasti ya, semua orang demikian. Tetapi sesuatu itu tidak mungkin kita hindari, yaitu penderitaan ya. Sesuatu yang tidak kita ingini, tetapi harus terjadi dalam kehidupan manusia, itu adalah penderitaan. Bapak Ibu sekalian, mengapa manusia di dalam dunia ini harus menderita? Tidak ada yang tidak menderita. Rasanya bahasa Jermannya itu sawang sinawang gitu ya. Jadi kelihatannya kok enak ya. Tapi sebenarnya ya sama-sama menderitanya Bapak Ibu sekalian. Namun kita melihat bahwa kalau sama-sama menderita, apa gunanya menjadi orang Kristen gitu ya. Bapak Ibu jemaat sekalian, bahwa tidak sama penderitaan daripada orang-orang yang tidak percaya dan penderitaan orang percaya. Karena dalam penderitaan yang dialami oleh orang percaya, itu ada rencana Allah yang termulia. Rencana Allah yang agung. Rencana Allah yang sedang menguji iman percaya kita, supaya iman kita itu akhirnya timbul murni seperti emas 24 karat begitu ya. Jadi bukan penderitaan konyol yang kita alami di dalam Tuhan, tapi penderitaan yang direncanakan, yang diketahui, yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Karena ada kuasa Allah yang menopang kita, kuasa Allah yang terus menguatkan kita. Sehingga pada akhirnya dalam rencana-rencana Allah yang tidak kita ketahui sebelumnya, maka suatu saat kita diperhadapkan
ada orang yang mengalami yang sama, sehingga kita bisa menguatkan mereka. 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 3, terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghiburkan kami di dalam segala penderitaan kami, supaya kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam penderitaan dan memberikan penghiburan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya ada rencana Tuhan. Mungkin suatu saat kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa ya. Saya menyadari hal itu dan bagaimana Tuhan membentuk kehidupan saya sejak kecil ya. Anaknya polisi itu sangat susah saudara sekalian ya. Hidupnya itu selalu enggak cukup gitu ya. Sudah enggak cukup, biasanya polisi itu kalau sudah nganggur di kantor itu ya ngeramal sudah ya, ngeramal nomor. Kalau di sini enggak ada, saya rasa enggak ada ya. Akhirnya tambah menderita ya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu, tapi Tuhan tempatkan jadi tempat-tempat yang seperti itu. Saya berada di desa-desa. Sehingga saya lancar bahasa Jawa dan saya bisa menyatu. Saya bisa masuk ke tempat-tempat yang mungkin orang lain nggak bisa masuk, saya tetap bisa. Tuhan sudah persiapkan ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian ya. Penderitaan yang kita alami bukan penderitaan yang sia-sia, tetapi ada rencana Allah. Tetapi di tengah-tengah penderitaan kita harus tetap menjadi berkat bagi orang lain ya. Mungkin baru saja kita sudah melihat di sosmed ya, yaitu video daripada almarhum Alvin Lee ya, mungkin bisa ditampilkan kalau ada ya Bapak Ibu sekalian bisa. Jadi inilah penderitaan anak Tuhan. Lu bantu masyarakat, hidup gue gak lama deh. Gue pengen kalau gue mati, lu tuh berani bela masyarakat. Uya saat ini berani, tapi subscriber dia tuh 1/10 subscriber lu. Gue udah lihat subscriber dia tuh sekitar 3 juta. Lu tuh 33 juta bos. Ya, dia aja berani. Gue pengen kita orang-orang keturunan itu punya jiwa nasionalis deh. Jangan cuma lu pakai kehebatan lu untuk cari duit. Duit itu gak lu mau mati deh. Gak lu mau mati. Lu mati juga nanti masuknya ke peti mati 1 kali 2 meter. Gak lebih, lu mau bawa berapa triliun di peti mati lu, gak bisa. Ya. Jadi saran gue Dad, selagi kita masih hidup, lu bantu mereka, lu bantu masyarakat Indonesia. Gue gak minta lu bantu gue bukan pejabat, gue bukan orang partai, gue gak butuh suara masyarakat, gue gak butuh popularitas. Yang ada gue ngomong-ngomong kayak gini, besok gue masuk penjara atau gue dibunuh orang, ditembak orang. Gue siap gitu loh. Sama aja kok mati ditembak orang atau mati di penjara sama mati karena gagal ginjal ini nih, sama aja ujung-ujungnya. Ya tapi minimal sementara kita di Indonesia deh, sementara kita masih hidup, kita bantulah masyarakat lah. Kita bikin Indonesia ini bisa bebas, bisa merdeka dari korupsi, merdeka dari oknum. Lu denger gak Mahfud MD itu? Dia cerita, Mahfud tuh cerita, semua dari kejaksaan, kehakiman, kepolisian, ya bahkan pengacara-pengacara, itu banyak yang sudah. Ya, saya rasa cukup sampai di sini ya, Bapak Ibu. Sekarang kayak lawyer. Cukup videonya ya. Jadi inilah almarhum Alvin Lee ya, yang memberantas KKN dan sudah masuk penjara juga, tetapi seluruh hidupnya mulai sakit penyakit di detik-detik terakhirnya berpesan pada Deddy Corbuzier ya, supaya kita melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia. Saya lihat kremasinya diiringi militer Bapak Ibu sekalian, rasanya kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengerti untuk apa orang Kristen menderita. Sampai kapan kita menderita dan apakah tujuan daripada penderitaan itu. Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama yang kita pelajari adalah kepastian
adanya penderitaan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita akan mengalami juga seperti orang-orang lain, yaitu penderitaan. Mengapa kita menderita, Bapak Ibu sekalian? Ada dua alasan. Secara negatif, ayat 15, jangan kita menderita karena kita cari-cari masalah dalam kehidupan kita. Rasul Petrus menekankan ayat 15, jangan kita menderita sebagai pembunuh. Ya, pembunuh pasti akan dimasukkan penjara ya. Yang membunuh keluarga barusan di daerah Wates pasti bisa dihukum mati karena sekeluarga cuma satu yang lolos. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembunuhan bukan hanya pembunuhan fisik. Jangan kita menderita karena menjadi yang demikian, tetapi kata-kata yang menyakiti hati orang lain atau sikap perbuatan kita yang akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain sulit untuk datang kepada Tuhan karena kehidupan kita, maka Bapak Ibu sekalian itu adalah seorang pembunuh. Yang kedua, pencurian bukan hanya mengambil barang orang lain yang bukan hak kita, tetapi korupsi. Korupsi waktu, mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Jangan hidup menderita karena sebagai penjahat. Ya. Penjahat pasti akan dihukum dan diadili oleh negara. Tetapi orang yang suka mencampuri urusannya orang lain, dia pun akan menderita karena pasti akan ditawur oleh orang lain. Karena apa? Zaman sekarang ini namanya kepo ya. Suka ingin tahu urusannya orang lain. Jangan hidup sebagai pengacau. Mencari-cari berita, ada masalahnya orang lain sebar-sebarkan. Bapak Ibu sekalian, itu penderitaan yang konyol. Ya. Penderitaan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Menderita karena kesalahan kita sendiri. Tetapi penderitaan Kristen itu seperti apa? Ya? Kita melihat di sini penderitaan orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Ya. Kita bertanya-tanya di dalam hati kita sudah hidup benar, hidup jujur, hidup saleh, taat pada firman Tuhan. Di sini orang-orang Kristen sering salah mengerti. Saya sudah menjadi orang Kristen yang semuanya sudah saya lakukan. Tetapi kenapa saya harus menderita? Itulah yang sering kali menjadi pertanyaan kita, bukan? Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat yang waktu itu diaspora tersebar di seluruh kekaisaran Romawi. Sewaktu-waktu mereka akan mengalami penganiayaan dan penderitaan. Maka Rasul Petrus mengingatkan melalui ayat 12 tadi, jangan heran seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Mengapa demikian? Sebab Tuhan sedang menguji iman percaya kita. Dan ujian yang dipakai oleh Tuhan itu adalah kesukaran atau penderitaan. Yang digambarkan seperti nyala api siksaan di dunia ini. Apakah kita tetap mengikut Tuhan dengan setia? Ataukah kemudian kita tidak setia meninggalkan Tuhan? Apakah iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan ketika penderitaan itu datang, Bapak Ibu sekalian? Ayat 17 dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa penderitaan itu seperti sebuah penghakiman. Petrus mengingatkan kita bahwa waktu penghakiman itu sudah dimulai. Dan kapan itu dimulai? Ya sudah dimulai. Yaitu yang pertama-tama yang dihakimi itu siapa? Yaitu diri kita sebagai orang Kristen. Gerejanya, jemaatnya. Kehidupan kita ini diuji oleh Allah, diteliti dari berbagai segi dengan saksama oleh Tuhan. Untuk melihat apakah iman kita ini sungguh-sungguh iman yang sejati. Atau kita hanya ikut-ikutan menjadi Kristen dan ke gereja juga ikut-ikutan. Tergantung orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penghakiman itu justru terjadi. Melalui penderitaan itu kita dilihat oleh Tuhan sendiri apakah kita tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Ayat 18, kalau orang benar itu sampai tidak terselamatkan, artinya bahwa betapa berharganya keselamatan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kesukaran dan penderitaan itu merupakan bagian dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita percaya kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu menopang kita. Tuhan selalu menolong kita. Ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian ketika kita menghadapi penderitaan apapun juga, jangan terkejut ya. Jangan, kok begini ya. Katanya orang Kristen seperti ini. Ya. Katanya kalau jadi Kristen diberkati terus ya. Banyak berkat-berkat terus, anak saraja gitu ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Alkitab tidak berbicara hanya itu saja. Lengkap dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua ada berkat di balik penderitaan atau ujian iman kita. Tentunya kita diuji iman kita, tetapi ingat ada berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat Tuhan itu yang ayat 13 bahwa kita telah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus ya. Jadi kalau Kristus di dalam dunia, selama di dunia dia mengalami berbagai-bagai penderitaan. Maka ketika kita mengalami ujian dan pencobaan atau penderitaan dalam hidup kita, kita sedang mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Sesuatu yang mulia Bapak Ibu sekalian ya. Kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita sebagai murid-muridnya, kita mengalami serangan, ancaman dan macam-macam. Tidak boleh putus asa ya. Yang masa-masa yang lalu sudah banyak saya alami ya, difitnah ya, macam-macam sampai surat kalengnya itu, wah rumah yang dipakai orang Kristen beribadah, bakar. Nah Bapak Ibu sekalian, sudah sering kali menghadapi begitu karena memang saya orang misi ya, jadi saya sudah banyak menghadapi yang pahit-pahit. Bapak Ibu sekalian, penderitaan itu merupakan bagian, kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus itu mulia. Yang berikutnya adalah untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian rupa Bapak Ibu sekalian, dengan rela disiksa, dianiaya, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, apakah melalui iman itu kita bisa mewujudkan cinta kita kepada Tuhan? Kalau kita mewujudkan cinta kita kepada Tuhan, melalui penderitaan Golgota ini, dan kita pikul salib kita masing-masing, maka pada akhirnya nanti ketika Kristus dimuliakan, ayat 13 tadi, maka kita pun akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Selanjutnya ayat 14 dikatakan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Loh aneh ya, orang Kristen seperti kontradiksi, menderita kok bahagia gitu. Gimana rahasianya Bapak Ibu sekalian? Ayat 14 itu karena ada roh Allah, roh kemuliaan itu ada pada kita. Kita sering dibenci dan dimusuhi ya walaupun tidak bersalah oleh dunia yang tidak mengenal Kristus. Kebahagiaan yang kita alami ini karena ada roh kemuliaan, roh Allah. Kristus yang akan mendampingi kita, menolong kita. Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kita sehingga tetap kita bisa melewatinya dengan penuh damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang anak yang dibawa oleh ayahnya untuk berenang ya, mungkin kalau ada gambar. Jadi kalau ada gambar, nggak apa-apa ya, seorang anak yang diajak oleh ayahnya itu berenang, belajar berenang di tepi pantai. Maka ketika masuk ke pantai itu anak itu merasa, "Papa, ini saya enggak tahan lihat percikan-percikan air yang dingin ya. Percikan-percikan air yang dingin mengenai muka saya enggak tahan ya." Maka papanya berkata, "Nanti Kak masuk lebih dalam. Lebih dalam kamu kan ngerasakan hangatnya air laut. Dan waktu air laut ini menghangatkan tubuhmu akan menjadi ringan. Dan kamu bisa belajar berenang." Benar ya, tuntun oleh ayahnya agak maju ke dalam. Akhirnya badannya terkena air yang tadinya kedinginan menjadi hangat. Dan dia mulai bisa berenang dengan dipegang oleh ayahnya. Ini ombak, gelombang ada di sana tetapi anak ini tidak takut. Karena ada yang memegang. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Penderitaan kadang-kadang di awalnya kita menyeluruh kok bisa begini. Tuhan kenapa Tuhan? Sampai kapan gitu ya. Tetapi ketika kita lewati Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa ada tangan yang kuat. Yang memegang kita, yang selalu memimpin kita, dan selalu akan menolong kita, sehingga kita aman dalam menghadapi ujian, penderitaan, sehingga akhirnya kita akan mengalami, menikmati campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita akan penuh dengan sukacita. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bisa membangun gereja di Ngurah. Tetapi
sebenarnya begitu banyak kesukaran-kesukarannya. Tantangan-tantangannya saya ditunjukkan oleh Kementerian Agama, ini lupa yang nentang. Siapa berapa tumpukan Bapak Ibu sekalian. Ini termasuk ormas-ormas dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tetapi Tuhan kalau sudah berkarya, kalau Tuhan sudah bekerja, apapun halangannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur karena kita sudah bisa membangun dan sudah ditempati oleh jemaat. Dan jemaatnya sangat bersukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah penderitaan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam penderitaan tersebut, yaitu Bapak Ibu sekalian, ada berkat-berkatnya, ada kekuatannya, ada damai sejahteranya, sehingga kita bisa melewati dengan baik. Yang terakhir, sikap kita dalam menghadapi penderitaan harus seperti apa ya, dalam menghadapi penderitaan. Ayat 12, jangan heran ya, kalau seperti nyala api terjadi atas kamu ya. Artinya jangan heran ini ya, kita harus siap sedia. Setiap saat iman kita diuji oleh Tuhan. Setiap saat kita itu akan mengalami penderitaan, kadang-kadang bertubi-tubi, kadang-kadang terus. Ya, ini belum selesai ini sih. Nah Bapak Ibu Saudara, sambung menyambung ya. Tetapi Tuhan tahu kekuatan kita ya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi apa? Kekuatanmu. Dan ketika engkau melewati itu, engkau cakap menanggungnya. Ya. Karena Allah itu setia ya. Engkau akan ditopang oleh kuasa yang dari atas. Bapak Ibu sekalian jangan heran, siaplah. Tiba-tiba terjadi sakit penyakit, tiba-tiba terjadi ini, terjadi itu ya. Cik Kuewa sudah melewati belum? Sudah ya. Nah itu puji Tuhan. Kalau melihat kemo demi kemo, Bapak Ibu sekalian, siapa enggak ngeri? Saya sudah pernah mengalami almarhum istri saya dulu. Jadi saya tahu perjalanannya seperti apa. Bapak Ibu sekalian kalau bisa melewati itu semua, kuasa kasih Tuhan yang luar biasa yang menopang kita. Kemudian ayat 13, bersukacitalah karena kita boleh hidup bersama Kristus, menderita bersama Kristus, tapi tetap harus berbuat yang baik ya. Jangan sampai dalam penderitaan malah mengeluh, malah ya sambat ke sana kemari. Bersukacitalah karena kita boleh hidup bersama Kristus yang dulu juga menderita untuk kita. Ayat 16 juga sama, jangan malu sekalipun kita diejek, difitnah karena nama Tuhan. Karena mereka tidak mengerti tentang diri kita sepenuhnya sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya dikatakan, muliakanlah Allah di tengah-tengah penderitaan, kesukaran. Kita tetap percaya, kita mewujudkan iman kita di dalam perbuatan yang semakin nyata. Ketika dibenci, tetap mengasihi. Bisa enggak Bapak Ibu sekalian? Sulit ya. Ketika kami 12 tahun yang lalu diserang oleh seorang Pak Haji ya, maka kita harus belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya harus berbuat baik ya. Sering ke rumahnya, sering ngobrol-ngobrol. Itu sakit tak bawa ke rumah ke Cadragina, dipijetkan Bapak Ibu sekalian ya. Sampai akrab sekali ya. Itu saat saya kunjungi masjidnya, saya tanya, angsal ngijek di kibah, Pak angsal mboten. Mboten angsal ini suci. Kita sedaya pados kudu dicuci katanya. Akhirnya saya sampaikan bahwa sing nyuci usaha kita mboten cekap nih. Butuh penyucian saking Gusti Allah. Isa Al-Masih mencuci dengan darahnya ya. Mencuci kali rahipun Gusti. Nah, saudara sekalian, saya bisa menginjili di tempat seperti itu karena kita dibenci tapi kita tetap berbuat yang baik ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, sampai saatnya Tuhan tiba ya. Dr. Novian sering mengatakan, saatnya tiba itu kapan? Yaitu saat kita bisa ngurus kembali itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan selalu berbuat baik. Walau diejek, diolok, ditertawai. Kasihan dulu ya begitu ya. Ya biar aja. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 19, serahkanlah jiwa kita kepada pencipta. Yaitu Allah yang maha kuasa yang sanggup membalikkan segala sesuatu dalam waktu yang singkat.
Dalam waktu sekejap Bapak Ibu sekalian ya, pada waktu itu gereja ini tidak dimusuhi hanya oleh orang non-Kristen, tetapi juga Katolik menyerang kita Bapak Ibu sekalian ya. Maka sebelum kami diurus kembali saya dekati Bapak itu. Malah saya disarankan, diurus saja, yang ngurus sudah tidak ada, yang membuat kesukaran sudah tidak ada. Tapi dia dulu membuat kesukaran juga Bapak Ibu sekalian. Akhirnya setelah berpesan demikian, tiba-tiba beliau juga 2 bulan kemudian dipanggil Tuhan juga. Ya. Jadi halangannya satu persatu disingkirkan oleh Tuhan. Siapa tahu hatinya orang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini kita belajar, serahkanlah jiwa kita kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang berkuasa, yang bisa membalikkan segala sesuatu dalam waktu yang singkat ya. Karena itu, sampai kapan kita menderita? Sampai kapan penderitaan kita berakhir ya? Kalau saya bertemu dengan jemaat yang sakit, saya katakan kita semua tidak sempurna. Tuhan sedang membentuk kita supaya di dunia saja kita menderita ya. Jangan menderita di sana ya. Di sini Tuhan izinkan banyak penderitaan. Karena di sini Tuhan sedang memurnikan iman kita. Sampai kapan Bapak Ibu sekalian? Ayat 13. Sampai Kristus menyatakan kemuliaan. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Di dalam kerajaan surga. Maka Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 18. Bahwa penderitaan yang kita alami zaman sekarang tidak sebanding dengan apa? Kemuliaan yang akan kita terima kelak di dalam kerajaan surga. Orang yang sedang mendaki gunung Bapak Ibu sekalian. Saya sering mendaki gunung ya. Saya mendaki gunung Panderman di kota Batu, terjal luar biasa ya. Yang saya lihat cuma semak-semak dan terjal terus harus ke atas. Ketika sampai di atas itu kita baru melihat pemandangan yang begitu indah. Itulah penderitaan Kristen Bapak Ibu sekalian. Mungkin di dunia ini kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi yang pasti ada pengharapan di balik penderitaan adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita. Melalui sakramen perjamuan kudus ini, kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan, melewati penderitaan demi penderitaan, kesukaran demi kesukaran, ujian dan pencobaan. Karena kita tahu Allah memelihara iman kita, Allah bersama kita. Kita akan mengecap roti dan anggur, Tuhan Yesus berada di dalam diri kita. Dan kita akan dikuatkan melewati apapun juga. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik yang dilakukan. Seorang bapa hanya tahu yang terbaik yang dilakukan bagi anak-anaknya. Dan jangan khawatir, bentengan kuasa Allah, kekuatan Allah selalu ada pada kita. Dan suatu saat kita akan melihat sesuatu yang mulia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2025. Tetapi ketika Allah berjanji kepada kita, Dia akan menopang kita, Dia akan menolong kita, dan Dia Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Allah akan memelihara kita, menopang kita. Kalau Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya kepada kita saat ini, Tuhan pasti memimpin, menolong, dan menopang kita sampai pada kesudahannya. Sampai kita menerima kemuliaan bersama-sama Kristus. Dan kita akan menerima sesuatu hal yang luar biasa yang tidak terbayangkan, yang tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Kiranya Tuhan terus menopang kita, menolong kita melewati penderitaan demi penderitaan, ujian demi ujian, biar iman kita murni seperti emas 24 karat. Jangan diuji nanti jadi 1 karat, itu namanya sekarat saudara ya. Tak boleh sekarat imannya, harus diuji sampai 24 karat. Nanti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.